Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Puji Tuhan, semuanya luar biasa, semua sehat. Ya, karena kita memiliki Tuhan. Tuhan kita siapa? Betul, Tuhan Yesus. Semuanya sudah mandi, sudah rapi, sudah sarapan? Yang sudah sarapan angkat tangannya. Iya, Ibu mau menyapa dulu ya. Halo, apa kabar semua? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, petik jari. Halo, apa kabar semua? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, petik jari. Yeay, semuanya semangat, pagi-pagi harus semangat, tidak boleh ngantuk, tidak boleh rewel ya, karena kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita mulai sekolah minggu kita, semua sudah siap? Duduk yang rapi, kita mau memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, burung pipit. Semuanya boleh berdiri? Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Yeay. Kita anak-anak Tuhan pasti akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Ayo anak-anakku yang ganteng, yang cantik semuanya, duduk yang rapi, kita mau berdoa bersama-sama. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Untuk kita menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati ini Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Ayo semuanya angkat tangannya. Siapa ya yang mengajar? Iya, yang mengajar adalah Mbak Melia. Kita diajarkan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apa saja ya yang Tuhan ingin kita melakukannya? Ya, kita harus saling mengasihi, ya. Satu dengan yang lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pelajaran yang keempat, yaitu aku peduli. Tapi sebelumnya kita mau menyaksikan cerita yang satu ini. Menolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Homplimpah, 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 homplimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita baru saja melihat cerita tentang menolong teman. Kenapa teman-temannya mau menolong Budi? Yang pada waktu itu
ketika sedang bermain, dia jatuh. Lalu datanglah teman-temannya untuk menolong, mengobati lukanya. Kenapa? Ya, karena teman-temannya peduli kepada Budi. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu peduli? Ya, peduli adalah rasa belas kasihan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, itu adalah peduli ya. Karena kita merasa kasihan kepada orang yang sedang mengalami susah atau musibah, oleh sebab itu kita menolong ya. Seperti di dalam cerita teman yang menolong ini tadi ya. Teman-teman yang peduli melihat temannya yang jatuh, itu adalah salah satu contoh sikap peduli. Ya, yuk kita mau membuka Alkitab kita hari ini. Papa Mama minta tolong untuk anak-anaknya dibukakan di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nanti anak-anak minta tolong Papa Mama untuk membacakannya ya di rumah ya. Nah, kita diajarkan untuk peduli kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitar kita, terlebih yang ada di gereja kita. Hari ini Ibu mau mengajak anak-anak membaca di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Yuk, dengarkan ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, kita diajarkan untuk saling menolong. Ya, seperti di dalam kitab Galatia 6 ayat yang kedua. Sebagai anak Tuhan, kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Artinya, tolong menolong itu kita peduli ya kepada orang yang membutuhkan. Nah, ayat selanjutnya di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9a. Ya, janganlah jemu-jemu berbuat baik, atau bisa diartikan janganlah kita bosan untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Karena melakukan perbuatan yang baik itu merupakan bukti bahwa kita peduli dengan sesama kita, peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya, berbuat baik dan peduli harus kita lakukan terus-menerus ya. Dari sejak anak-anak masih kecil sampai anak-anak sudah dewasa nanti. Jangan berhenti untuk berbuat baik ya. Itu artinya kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai contoh, kalau kita peduli dengan teman-teman kita yang ada di gereja, kalau ada teman kita yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau sekarang karena di masa pandemi, kita tidak bisa mengunjungi ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Betul, kita bisa berdoa ya. Kita bisa mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit. Atau mungkin kalau ada teman-teman kita yang belum makan untuk hari ini, kita doakan mereka ya. Iya, Ibu mau mengajak anak-anak semua belajar untuk peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama teman-teman seiman atau teman-teman yang ada di gereja, teman-teman sekolah minggu. Ibu mau memberi tugas kepada anak-anak semua untuk mendoakan teman-teman kita yang mungkin sedang sakit ya, atau sedang mengalami kesulitan. Tugas anak-anak mendoakan teman-teman sekolah minggu di kelas Indria ya. Oke, siap semuanya? Iya, kalau siap katakan yes. Yeay.
Anak-anak kelas Indria memang luar biasa ya. Belajar peduli dengan sesama kita, belajar peduli dengan teman-teman kita ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, kita harus apa? Betul, kita harus menolong ya. Kita harus memperhatikan, kita harus peduli ya. Dengan cara apa? Kalau kita tidak bisa mengunjungi, berarti kita bisa mendoakan. Atau kalau ada yang membutuhkan makanan, anak-anak bisa memberikan makanan. Kalau mempunyai makanan yang lebih, bisa dibagikan loh. Itu cara kita peduli dengan sesama kita, teman-teman kita, atau saudara seiman. Nah, itu ya pelajaran kita hari ini. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk peduli, untuk mengasihi. Jangan kita bosan untuk melakukan kebaikan. Dari sejak kita masih kecil sampai kita dewasa nanti, sampai sudah besar semuanya ya. Ayo semuanya melakukan hal yang baik seperti yang diajarkan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Yuk semuanya berdiri. Kita mau menghafalkan ayat hafalan kita bersama-sama. Tolong-tolonglah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2a. Tolong-tolonglah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2a. Nah, itu tadi ayat hafalan kita hari ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ya, tolong dihafalkan ya anak-anak di rumah. Papa mama minta tolong anak-anaknya didampingi untuk menghafalkan ayat hafalan hari ini dan belajar untuk melakukannya. Tugasnya ingat ya, belajar mendoakan teman-teman sekolah minggu ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa selama kita masih sehat, masih kuat, ayo kita selalu berbuat baik dan peduli pada sesama kita. Nah, kita mau mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita hari ini. Kita sudah menyanyi bersama-sama, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik dan peduli kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.